warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fakaya, diminumi 24101035. Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian Islam. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki pedoman hidup yang disampaikan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber-sumber ini adalah fondasi bagi seluruh aspek kehidupan seorang muslim, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun hubungan sosial. Melalui presentasi ini akan dijelaskan tentang kedudukan dan peran masing-masing sumber dalam memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber utama ajaran Islam yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran terdiri dari 114 surah yang mencakup ajaran-ajaran Allah tentang akidah, ibadah, akhlak, serta hukum. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam sebagai kitab suci. Al-Quran tidak hanya menjadi landasan spiritual tetapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup, sumber hukum, dan pedoman moral bagi umat Islam. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, serta keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan. Kedua, hadis atau sunnah. Definisi hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disampaikan, dilakukan, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi pelengkap dan penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam hal yang belum dijelaskan secara rinci. Kedudukan hadis dalam Islam. Hadis memiliki kedudukan penting dalam Islam sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Hadis melengkapi dan menjelaskan Al-Quran sehingga ajaran agama lebih mudah dipahami. Klasifikasi hadis. Hadis terbagi menjadi 3 berdasarkan tingkat kepercayaan, yaitu hadis sahih atau paling sahih, hadis hasan atau cukup sahih, dan hadis dhaif atau lemah. Klasifikasi ini digunakan untuk mengetahui keabsahan dan nilai hadis dalam menjadi pedoman. Sumber-sumber pendukung ajaran Islam. Yang pertama, ijma. Pengertian ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu masalah hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Ijma memberikan solusi untuk masalah-masalah baru yang tidak ada pada masa Nabi. Pentingnya ijma. Dengan adanya ijma, umat Islam dapat menjawab tantangan zaman dan menyelesaikan persoalan baru yang mungkin tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Ijma menjadikan hukum Islam tetap dinamis dan kontekstual. Yang kedua, qiyas. Pengertian qiyas. Qiyas adalah metode yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam Islam dengan cara menganalogikan masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya. Qiyas digunakan ketika Al-Quran dan hadis tidak memberikan jawaban langsung. Peran qiyas. Dengan qiyas, ulama dapat menetapkan hukum baru yang sesuai dengan ajaran Islam sambil mempertimbangkan relevansinya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber lain dalam ajaran Islam. Yang pertama, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah prinsip yang digunakan untuk mencapai kebaikan umum. Jika suatu keputusan dianggap membawa manfaat, maka diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, istihsan. Istihsan berarti memilih solusi yang dianggap lebih baik dalam keadaan tertentu, meskipun mungkin berbeda dengan aturan umum. Prinsip ini digunakan untuk mencapai keadilan dan kepentingan umum. Yang ketiga, urf. Urf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai rujukan selama kebiasaan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, maka dapat diterima sebagai sumber hukum. Kesimpulan,
Sumber ajaran Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Setiap sumber memiliki peran penting dalam membimbing umat Islam agar dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Al-Quran sebagai sumber utama merupakan pedoman hidup, sedangkan hadis menjelaskan dan memperjelas kandungan Al-Quran. Ijma dan qiyas membantu menjawab persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh umat Islam sehingga hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar dan konsisten.